صلوا على النبي محمد. Kalau saya fotonya di sini lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa rasulullah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lillahi wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Ulama dan ulama wa masyayikh dan a'izza, para alim ulama, para kiai ajunan, para kiai, ketua DKM dan seluruh Masjid Al-Ikhlas di Pondok yang kita hormati, yang kita akui, pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat semuanya yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita sudah berada di akhir bulan Rabiul Akhir, memang memperingati Maulid Nabi itu nggak harus di bulan Rabiul Awal. Meskipun Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tapi memperingati Maulid Nabi itu bagusnya setiap hari, supaya penceramah itu laris, biar nggak nganggur. Jadi sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita diingatkan kembali dan terus diingatkan pada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, perilaku hidup Nabi yang merupakan cermin agung bagi kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, untuk kita contoh, kita teladani, kita aplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah adakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridwan. Kita diperintahkan
meneladani Rasulullah dalam seluruh aktivitas hidup, mulai bangun tidur, melek, ya melek itu ya kaki, sampai tidur lagi. Kita diperintah mencontoh Rasulullah, sedangkan kita nggak pernah menjumpai Rasulullah, karena jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Kurang lebih 1450-an tahun, 14 abad setengah lebih jarak antara kita dengan Rasulullah. Kalau digambarkan Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang airnya sangat jernih, sangat bening, sangat bersih. Sedangkan kita ini sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara, airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya debu. Kalau Rasulullah itu sumber mata air yang sangat bersih, jernih, bening, sementara kita sungai-sungai kecil yang airnya kotor, airnya keruh. Mohon maaf para jamaah, memang kita hidup di zaman keruh. Air itu kalau keruh, isinya nggak jelas. Air itu kalau butek, apa yang ada di dalamnya nggak jelas. Karena airnya keruh, yang ada di dalamnya itu isinya tuh ini pendek apa panjang nggak jelas karena airnya keruh. Ini kecil apa gede, ini gembung apa atos. Kita hidup di zaman keruh, sehingga segala sesuatu kayak gak jelas. Ini halal apa haram. Zaman ini gak begitu jelas. Ini baik apa buruk, ini benar apa salah. Ini ahlu sunnah wal jamaah apa bukan ahlu sunnah wal jamaah, gak begitu jelas. Karena zamannya keruh. Bahkan maaf sekarang ini Islam apa bukan Islam gak jelas. Buktinya yang gak Islam nyolong, yang Islam juga kan gak jelas. Yang gak Islam berantem, yang Islam juga berantem. Yang gak Islam korupsi, yang Islam juga kan gak jelas. Yang gak Islam pacaran, yang Islam juga jelas. Memang kita hidup di zaman keruh, gak jelas sekarang ini. Jangan dikira kalau ada ibu-ibu pakaiannya udah berubah, tutup aurat, udah pakai jilbab, itu jaminan istri solehah, jaminan gak pernah ngomelin suami. Gak jelas. Kadang-kadang pakaiannya berubah, nutup aurat, berjilbab, tapi kalau sama suami suka ngomelin, nyelakuan. Ada ini orang yang datang pakai jilbab warna putih. Memang sekarang gak jelas. Jangan dikira kalau ada orang naik mobil mewah itu mesti orang kaya, gak jelas. Mungkin itu rental. Jangan dikira kalau ada orang pinter ceramah, pinter dalil, itu pasti dia pinter pula menjalankan isi ceramahnya.
Nggak Nggak jelas. jelas. Nggak jelas. Kok ketawanya nggak enak? Ada orang yang khotbah di bulan Dzulhijjah itu, kesempatan ini kita udah memasuki bulan Dzulhijjah, sebentar lagi ada anjuran untuk menjalankan ibadah kurban. Jangan sia-siakan kesempatan ini, sisihkan sebagian harta kita untuk berkorban. Itu kadang yang kita sendiri seumur hidupnya nggak pernah korban, malah suka ngabisin jadi korban. Ada nggak kira-kira? Ya karena memang kita hidup di situasi yang keruh. Oleh karena itu para jamaah, wajib hukumnya bagi kita yang keruh ini untuk berusaha mendekat ke sumber mata air yang masih bening, jernih dan bersih tadi. Dan sumber mata air itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Artinya seluruh aktivitas kehidupan kita harus dekat dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ya kalau kita nggak bisa mendekat ke sumber mata airnya, paling tidak kita harus berusaha mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, airnya masih bening, agar kita yang keruh, kita yang butek ini mendapatkan gerojokan air bersih, air jernih, sehingga lama-lama keruh kita akan hilang, kita pun nanti akan menjadi bening. Lantas siapa yang dimaksud sungai-sungai besar? Tapi tidak lain adalah alladzina hum warasatul anbiya. Ini yang saya maksud ulama yang beneran, bukan ulama-ulamaan. Ibarat sungai yang sungai beneran, bukan sungai-sungaian. Ibarat airnya bersih, bening, yang memang bersih dan bening beneran. Ya karena tadi sudah saya singgung bahwa akhir-akhir ini segala sesuatu banyak yang nggak jelas. Ini ulama apa bukan ulama kan nggak begitu jelas. Kalau ulama beneran itu maaf-maaf ya keilmuannya jelas, menguasai berbagai macam fan dan disiplin keilmuan. Dia belajarnya di mana, gurunya siapa, sangat nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Benar-benar ulama, faham tentang berbagai macam disiplin ilmu, bukan hanya faham, tapi juga mengamalkan. Yang dikaji kitab-kitab runtut oleh Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab misalnya. Dan sekarang kan banyak ulama yang kajiannya bukan kitab Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Hidayatul TikTok. Sangat ilmunya sampai pada Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Itu yang saya maksud ulama-ulamaan, hati-hati. Mohon maaf, keruh ini zamannya. Propaganda anti ulama ini sering perang di berbagai platform media sosial, bahkan di masyarakat kita. Upaya untuk menjauhkan umat dari ulama, agar umat itu membenci ulama. Kalau umat sudah jauh dari ulama, fantadiri sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Yang bisa menghubungkan kita kepada ajaran-ajaran Rasulullah itu para ulama, betul? Ya kalau di kampung-kampung ya guru-guru ngaji, jangan pernah diremehkan.
bangun masjid segede-gedenya, tapi kiai, ulama, ustaz, guru ngaji gak didukung, diremeh-remehin, pasti masjid itu akan jadi sepi. Sekarang aja udah mulai banyak orang bangun masjid kegedean, termasuk masjid Al-Ikhlas ini. Coba perhatikan kalau subuh, Masya Allah, maksa itu paling banyak. Paling banyak itu. Iya, anak pengurus DKM-nya saja sama subuh. Ya Allah ya kira. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang ini, apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Dan kenapa dalam segala hal kita disuruh meneladani Rasulullah? Qaulan wa fi'lan wa taqriran. Ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah itu menjadi pedoman, dasar hukum, dan contoh bagi umat Islam seluruh dunia. Simpel-simpel saja karena sesuai random ya tadi durasi saya ngomong hanya 40 menit. Ini udah 20 menit berarti tidak separuh. Nah, kalau minta tambahan waktu itu ibarat kerja namanya lembur. Ini Rasulullah dijadikan teladan sebab satu, Rasulullah manusia. Dua, beliau multidimensi, kebaikannya universal, bisa dicontoh oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Apapun profesi dan status sosial seseorang bisa mencontoh Rasulullah, dan Rasulullah bisa dijadikan teladan. Yang ketiga, sebab Rasulullah itu ucapannya adalah tindakannya, perkataannya adalah perbuatannya, lesannya adalah hatinya. Bedanya dengan kita, kalau kita kan terlalu banyak dusta di antara kita. Saya urut singkat-singkat saja. Pertama, Rasulullah itu manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan wahai Muhammad bahwa sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Dalam Al-Quran Allah meredaksikan manusia itu pakai 4 lafaz. Ada yang pakai insan, ada yang pakai basyar, ada yang pakai bani Adam, ada yang pakai nas. Ini artinya berbeda-beda. Ini diperhatikan apa enggak? Oh enggak jelas. Memang sing ceramah juga jelas ya. Jadi manusia itu kalau dalam Al-Quran redaksinya ada 4 kalimat. Tolong ditirukan bareng-bareng. Pertama namanya Al-Insan bareng. Ini artinya manusia dengan totalitas kemanusiaannya. Yang kedua An-Nas. Kayak itu a'udzu birabbil, itu artinya manusia dari segi karakteristiknya. Kalau al-insan, hal ata adal insan dan sebagainya, itu manusia dengan totalitas kemanusiaannya. Kalau an-nas itu manusia dengan karakteristiknya. Ada pakai bani Adam, manusia dari segi genetiknya, bahwa semua manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya kalau usah ribut soal nasab, kita mending mikirin nasib saja. Dari jalur manapun mentok tetap Nabi Adam. Betul?
Nanti kalau diurut aku khawatir nasamu malah nyampe Raja Fir'aun. Udah mentok sama Nabi Adam. Terus saya ke bawahnya mau dari Abu Jahal, mau dari Abu Lahab, mau Abu Gosok, mentok tetap ke Nabi Adam. Nabi menyatakan kullukum min Adam wa Adam min turab la fadla baina al-din wal ajab illa bi-taqwa. La fadla ala al-din lil ajab illa bi-taqwa. Kalian semua berasal dari Nabi Adam, Adam berasal dari tanah. Gak ada keunggulan bangsa Arab maupun non Arab kecuali dengan takwa. Allah sudah sama-sama dari tanah. Makanya guyonan yang banyak para penceramah itu. Karena kalau ada orang yang sombong itu mungkin dia terbuat dari tanah juga. Tanah sekitar itu yang biasa kayak kamu itu. Karena sertifikatnya belum beres. Kayak ibu-ibu yang hobinya belanja itu terbuat dari tanah pasar. Terus sebelah sana utang-utang itu berarti terbuat dari tanah bank. Ya Allah, itu orang yang nggak bisa senyum cemberut itu mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Subhanallah. Yang terakhir pakai kata al-bashar. Al-bashar ini manusia dilihat dari dari kurikulum besarnya. Manusia dilihat dari kebutuhan biologisnya. Itu al-bashar. Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Muhammadun basyarun ladzal basyar wal huwa kan yaqul bainal hajar. Manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad ibarat berlian yang terletak di antara dua-duanya. Dari segi manusia, beliau secara kurikulum besar, kurikulum vitanya manusia, organ tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki manusia, gesturnya manusia, karakternya manusia, sifat-sifatnya manusia. Maka Nabi Muhammad itu dia makan, dia minum, dia pernah haus, dia pernah lapar, dan seringkali ketika lapar perut beliau yang suci itu diganjel pakai batu dan ikan untuk menahan lapar. Karena memang manusia. Rasulullah ya melek, ya istirahat, ya tidur, ya ngantuk. Makanya yang ngantuk jangan khawatir bagi aku dari umat Muhammad. Tetap umat Muhammad cuma ngantukan. Rasulullah manusia. Beliau juga ya senang, ya pernah sakit, memang manusia kok. Ya sehat, ya pernah sakit, memang manusia. Dibikin gitu sama Allah supaya bisa kita contoh. Rasulullah itu ya kerja, kalau lagi gak punya duit, utang. Makanya umat yang Nabi Muhammad yang baik, kalau lagi gak punya duit, kalau udah ada duit, kalau duitnya berlebih, utangi, minjemin, sedekah. Gak mentang-mentang Nabi terus butuh duit, gak usah kerja. Allahumma duit Tulus. Rasulullah juga menikah, berkeluarga, punya istri, punya anak, supaya bisa dicontoh oleh kita. Rasulullah perang juga pernah kalah. Perang Uhud kan kalah. Dalam perang beliau juga mengambil strategi. Nabi Muhammad perang pakai baju besi untuk perlindungan diri karena tidak ada jaminan kembali senjata.
Coba perhatikan, wa ma Muhammadun illa rasulun wa khadat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul utusan Allah, bukan Tuhan. Telah lewat beberapa utusan sebelum Muhammad. Afain mata awudu ilang qalatuhum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad mati di tempat tidur atau terbunuh di medan perang, kalian akan kembali berpaling menjadi kafir? Ini bukti tidak ada jaminan kembali senjata. Maka dalam peperangan Nabi Muhammad juga pakai baju besi. Nabi Muhammad kena lempar batu waktu dapat di Taif, berdarah-darah tubuhnya, bengkak-bengkak, yang merempul, yang bendol. Makanya kalau ada jamaah masjid Al-Ikhlas di pondok karena lempar batu kok berdarah, bendol, orang ini jelas umatnya Nabi Muhammad. Dan kalau ada jamaah sini yang kena lempar batu kok gak apa-apa, batunya melayang, orangnya pergi, mungkin dia umat yang hebat. Rasulullah pernah sakit, bahkan Rasulullah pernah kena sihir, tembus. Memang dibikin begitu sama Allah supaya bisa kita contoh gimana kalau kita lagi sakit. Itu ceritanya Rasulullah pernah sakit lama, udah berobat kemana-mana nggak sembuh, udah datangin tabib untuk mengobati nggak sembuh, minum ramuan ini nggak sembuh. Jadi Nabi Muhammad kalau lagi sakit juga ikhtiar berobat. Akhirnya malaikat Jibril datang kasih tahu, ya Rasulullah, sakitmu ini bukan sakit biasa, ini non medis. Tapi bahasanya Jibril nggak non medis itu. Ini saya akan memudahkan pemahaman waktu dengan semua para jamaah karena saya perhatikan yang hadir ini orangnya pintar-pintar, maksudnya pintar bantah. Anda kena sihir, wahai Rasulullah, di belakang rumahmu itu ada batu besar, di bawahnya ada benda yang diikat dengan 11 kali. Itu sihir. Bongkar itu batu, lepas tali pengikatnya, pasti kau akan sembuh. Dikumpulin para sahabat. Sahabat-sahabatku, ini barusan mereka Jibril datang, aku dikasih tahu ternyata aku kena sihir. Coba ke belakang rumahku itu ada batu, bongkar, di bawahnya ada benda kiriman dia itu. Benda itu ada ikatan tali 11. Bawa ke sini kita lepas tali ikatannya, pasti apa akan sembuh. Ternyata benar bahwa itu batu besar di belakang rumah Nabi, bongkar, di bawahnya ada benda yang diikat dengan 11 tali. Diambil kemudian disampaikan kepada Nabi. Kemudian Nabi bilang, udah lepas sekali katanya. Semua sahabat nggak ada yang bisa melepas tali ikatan itu. Karena ini bukan tali biasa, ini sihir. Sampai sahabat yang terkenal paling kuat, paling gagah, paling sakti, Sayyidina Umar bin Khattab, lepas tali kayak gini nggak ada yang bisa. Ini aku yang lepas pasti bangga. Ini kebetulan rumah dari Madura. Dipikirkan sama Umar, ternyata Umar bin Khattab pun nggak mampu. Kok panut ternyata. Ya, datang malaikat Jibril, kemudian kasih tahu Rasulullah, ya Rasulullah, ini bukan tali biasa, tidak akan bisa dilepas. Bacakan ayat-ayat ini. Jibril menyampaikan Mu'awwidatayn, surat 2 perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas. Ini satu-satunya peristiwa dalam sejarah turunnya Al-Quran, 2 surat turun sekaligus. Tidak pernah terjadi para jemaah ada 2 surat turun sekaligus kecuali Al-Falaq dan An-Nas. Berarti ini istimewa. Biasanya surat pendek pun ya cuma 1 surat, bahkan kadang 1 ayat, 2 ayat bertahap. Tapi Al-Falaq dan An-Nas
dua surat turun sekaligus. Ini menunjukkan punya nilai keistimewaan. Al-Falaq sama An-Nas itu jumlah ayatnya 11, sama persis dengan jumlah tali pengikat di durasi tadi. Setiap dibaca satu ayat, tali lepas satu. Dibaca lagi satu ayat, talinya lepas lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas satu tali. Memang tali sihir, masa tali lepas itu tali lepas lagi satu wa min syarri ghasidin idza waqab. 11 ayat dibaca, 11 tali ikatan lepas semua. Semenjak peristiwa itu pada zaman Nabi Muhammad setiap mau tidur selalu mendawamkan baca atau menghindari Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan dari kedua telapak tangan beliau, kemudian diusap-usapkan ke sekujur itu untuk perlindungan. Sekaligus itu ijazah buat umatnya, perlindungan diri dari semua serangan jahat, mau santet, mau jengges, mau kendung, mau serangan apapun. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, setiap mau tidur dibaca, tiupkan ke kedua telapak tangan, usapkan ke sekujur tubuh. Wes gak perlu nang dukun nek itu lho. Kita umat Islam kok itu ijazah Rasulullah. Setiap mau tidur Rasulullah tak pernah meninggalkan itu. Baca Muhammadiyah, Al-Falaq sama An-Nas, kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan, diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Maksudnya ada Muhammad. Sebagai manusia, Nabi Muhammad juga pernah punya utang, pernah kita. Ini untuk contoh supaya bisa ditiru Cipondo. Saya baca hadis itu menemukan 2 kali Rasulullah ditagih hutang. Pertama yang nanti orang Yahudi, ini bukti bahwa Rasulullah juga amalan sama non-Muslim. Jadi kita itu nggak usah sholat. Halo? Oh ini gak Islam, ini gak Islam. Kita hidup di Indonesia, apalagi kita hidup di Indonesia. Nabi Muhammad juga mencontohkan tetangga Nabi Muhammad, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang Majusi. Bahkan Nabi Muhammad pernah menjadi orang Yahudi. Orang sekarang kan modelnya ada yang suci. Ini ya, kalau kayak gitu nggak mau kayak gitu ya, kalau pergi haji nggak usah lewat hutan, pengen betul-betul bersih, jual sapi, duitnya jangan dititipin coba, itu duitnya campur rokok. Itu Nabi ditagih, mana baik hutangmu bayar, aku langsung butuh duit. Kata Nabi, bukan masih lama jatuh teleponnya. Aku beli, bukannya sekarang aku lagi butuh duit. Sampai Rasulullah ada aturan Nabi. Langsung beliau berkata, berapa hutang Nabi? Akhir bayar. Kamu itu belum punya perjanjian bayar kok akhir bayar. Ini mulai berkumpul sambil ke kiai harus seperti itu. Yang kedua ini peristiwa Rasulullah pulang jamaah sholat asar baru nama Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu yang menantu, yang sahabat yang paling kaya. Di tengah jalan itu dicegat sama orang Muhammad, bayar hutang. Kata Nabi, jatuh temponya masih kurang 3 hari. Aku lagi berdua sekarang, bayar. Tersinggung ini Utsman bin Affan. Ini orang lagi hutang di tengah jalan yang ditagih Rasulullah. Belum jatuh tempo, berapa karena tak bayar, langsung dibayar cash. Makanya jamaah yang baik itu jamaah yang mau membayar hutangnya dia.
Nabi Muhammad juga nikah ibu-ibu, berkeluarga, punya istri, punya anak. Nabi Muhammad juga pernah disekotin nama istri. Memang disetting seperti itu sama Allah supaya bisa jadi contoh. Gimana nanti ketika disekotin nama istri? Ngambek sama Nabi Muhammad juga ngambek. Kemana ngambeknya? Ke masjid iktikaf sampai istrinya nyusul. Ya, kalau bapak-bapak kan enggak disekotin istri, larinya ke warung sana. Nabi Muhammad pernah diomelin nama istri. Ini penting ini, yang penting. Kali ini kejadian sehari-hari. Maaf ya. Habis mimpin rapat persiapan perang Tabuk itu kan, itu rapat penting. Nabi Muhammad terlambat pulang, kira-kira setengah jam. Waktu itu giliran ke rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah yang udah nunggu kedatangan suami tercinta, udah wangi, udah cantik, dan itu udah datang. Ya dulu dongkol manusiawi. Begitu Nabi Muhammad datang ke ketok pintu, Assalamualaikum ya Umar. Itu panggilan besar Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah. Humairah itu artinya putih kemerah-merahan. Sayyidah Aisyah itu enggak cantik, kulitnya putih kemerah-merahan. Kalau di sini kayak mana? Kali-kali ibu-ibunya di bawah. Saya itu nanti kalau ibu-ibunya di jauh dari saya. Ini panitianya settingnya. Masa itu masa yang buru-buru. Kalau kayak gini saya nggak sama. Harusnya yang situ awal di bawah kaki lo itu saya. Kalau kayak gini kan bisa cari contoh. Mana yang dalam? Itu maaf, Sayyidah Aisyah itu gak jawab salah, buka pintu langsung ngomel. Anda tidak Anda kan Nabi. Anda ini kok yang katanya Nabi kok kalah. Dimana Rasulullah diomelin istri. Fa'allahu bertiza pada latifan, Nabi menampakkan senyum lembut Nabi. Nah ini juga para suami kalau diomelin istri senyumnya aja. Karena ini istri ngomel, istri cerewet itu nggak bisa dinasihati. Dan dalam agama memang punya istri cerewet ngomel nggak boleh dinasihati. Kalau dinasihati makin parah. Iya. Karena perempuan cerewet itu ibarat penyakit gunding, Pak. Kalau dipukul malah dia. Udah biarin aja. Mintakan ampun nama Allah. Nanti kalau dinasihati nggak mungkin terima. Belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Istri ngomelin suami, dinasihati suami sendiri langsung bisa terima. Mungkin ada. Istri kayak juga. Coba ngomong istri. Jadi namanya belum pernah itu semua. Ini dalam sejarah peradaban manusia yang ada makin berani. Sampai yang ngomong satu kata istri sampai bisa lebih 50 kata. Karena kamusnya lebih banyak mereka Pak dari kita. Dinasihati makin berani. Padahal istri yang berani sama suami bisa. Kalau suami nasihat dia tahu istrinya nggak mau terima, dia makin berani, dosanya makin gede Pak. Dan ingat, dosa-dosa istri adalah tanggung jawab suami. Ini aja. Cocok. Besok lagi ngomel suaminya ngomong, kamu tuh gak boleh kebadan aku. Ngomong lebih kenceng daripada apa itu dosa. Gak apa-apa, dosa aku udah tanggungan gue. Terus gimana? Kata udah minta ampunan sama Allah.
istrimu kadang-kadang diterima. Sabar dan ikhlas, bapak sebagai suami dalam pahala kayak pahalanya Nabi. Gak usah nunggu jadi Nabi, Pak. Gak mungkin bapak jadi Nabi. Cukup punya istri saya berpahala Nabi. Selamat untuk bapak-bapak. Yang kedua, suami diomelin istri kok dia menerima ikhlas sabar, itu pahalanya kayak iktikaf di masjid Nabawi. Kalau usah jauh-jauh pergi ke Madinah, cukup di rumah sendiri. Istri ngomel, bapak duduk, nawain dulu yang nikah. Yang kau ngomong apa-apa, tunggu sampai baterainya habis. Begitu baterai habis, mandek. Bapak jawab begini, sodakollah. Nabi Muhammad disetel sama Allah itu. Nabi juga pernah lupa. Iya pernah. Ini untuk contoh gimana kalau kita lagi lupa. Tahu ya, tapi ini harus dirinci. Nabi bisa lupa dalam hal perbuatan, tapi kalau dalam hal perkataan dan ucapan nggak mungkin Nabi lupa. Nggak ada ucapan dan perkataan Nabi lupa. Tapi kalau perbuatan mungkin. Memang bisa seperti itu sama Allah. Nabi pernah lupa bilangan rakaat sholat, supaya bisa kita contoh betul. Ngimami jamaah sholat zuhur. Ini Rasulullah jadi imam, kemudian yang di saf awal ini sahabat-sahabat utama atau ibu sahabat yang pinter-pinter. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'id, Abu Waqqas, Zubair bin Awam, pokoknya yang pinter-pinter di depan. Makanya sampai sekarang aturannya sholat jamaah dulu itu yang di saf awal ini yang alim, yang faqih, yang hafid. Kalau imamnya batal kan belakang imam langsung ganti imam jadi imam. Sampai sekarang acara apapun biasanya ini yang pinter-pinter kasih tempat sendiri VIP. Biasanya begitu. Ini kan disamakan dengan masjid. Coba kalau di luar masjid, ini yang orang-orang khusus pasti yang di belakang itu yang ada on. Memang orang-orang itu sukanya teknologi gimana? Untuk acara apapun, pokoknya ngobrol gitu sekali teknologi. Kan ada salah satunya diriakan. Ini sholat zuhur, imami sholat zuhur dapat 2 rakaat. Rasulullah sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sahabat-sahabat utama yang di depan yang pintar-pintar. Kalau jamaah sudah ikhlas kan langsung subhanallah. Niatnya dikir plus ingatin imam. Awas, kalau niatnya murni hanya ingatin imam saja, batal itu yang berkata subhanallah. Secara fikih, jadi harus ada niat zikirnya. Makanya disuruh di depan supaya ngerti yang di depan niat ngerti. Berarti imam itu langsung subhanallah, niatnya hanya murni mengingatkan saja, batal itu tidak boleh, harus niat zikir. Ini diam semua. Kenapa kok diam? Malu. Mau ngingetin gimana? Orang pinter itu ciri utamanya punya sifat malu. Kalau orang kan orang isi. Orang pinter itu rata-rata punya sifat malu. Isi. Goblok tidak isi. Makanya kalau orang pinter meskipun dikasih, diminum berapa ya? Ya nggak kesentuh, padahal pengen. Kenapa? Malu. Nah kalau orang goblok, habis. Bungkusnya aja juga kayaknya itu goblok tuh kan bisa. Lalu berikutnya ini yang di depan ini mikir mau diingetin gimana. Jangan-jangan ini soal televisi. Ada televisi sholat. Tadinya 4 rakaat tinggal 2 rakaat, kan pernah terjadi revisi arah kiblat. Itu juga waktu sholat sedang berlangsung. Awalnya kiblat sholat itu kan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina.
berubah arah Ka'bah di Masjidil Haram. Itu ketika Rasulullah lagi sholat jamaah beberapa sahabat, tengah-tengah sholat malaikat Jibril datang, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, dan masjid itu sekarang dinamakan Masjid Kiblat, masjid dengan dua arah kiblat. Mudah-mudahan seluruh jamaah ini bisa kesana. Kesana itu kemana wong kanan dulu. Kalau mau ambil itu dulu. Kesana. Salam salam. Udah. Dan di belakang kan Nabi selesai salam berpikir. Nah, yang dari belakang namanya Julianes yang kakaknya pinter tadi. Kalau di sini yang seperti ya itu yang di belakang. Tadi ya Muhammad ada sida Abu Siroti sholat. Wahai Nabi Muhammad, Anda lupa apa sekarang sholat itu diringkas? Ya Nabi nggak ada lupa. Mana sih itu? Wala Abu Siroti sholat. Aku nggak lupa. Sholat juga nggak diringkas sholat. Nah, orang bodoh itu kalau dijelasin kan dia nggak terima. Makan lagi sambil berdiri, wow ini sumpah soleh kata orang soleh tentu orang kata ini demi Allah sampai yang tadi sholat cuma 2 rakaat padahal biasanya kalau dulu kan 4 pakai ini tertentu. Rasulullah kemudian memandang wajah sahabat-sahabat utama yang disampaikan tadi ya kok fasod dipandang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq manggut. Umar bin Khattab semuanya yakinlah bahwa Rasulullah lupa. Langsung beliau berdiri kembali hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Ini jadi syariat. Bapak kalau lagi lupa juga kayak gitu Pak, nggak usah diulang dari awal. Yang penting jalan lupanya itu nggak terlalu lama. Terus nambah harus berbanding sih. Ini hikmahnya apa dari peristiwa ini? Hikmahnya untung ada orang goblok. Ternyata orang goblok itu menguntungkan dan barokah. Saya sampai ke masjid ini, itu kan barokahnya goblok-goblok itu. Kalau kita nggak perlu diceramain, ngapain? Terima kasih para goblok saya. Karena dirimu saya hadir di sini. Dengan adanya orang goblok, kehidupan jadi dinamis. Ada yang goblok, ada yang pintar. Maaf ya kalau saya gobloknya ke belakang. Ini seringkali menghubungi. Kehidupan ini jadi dinamis. Maaf. Saya bahasanya kasar, Jawa Timur. Jadi kalau yang saya sampaikan salah, ini sebenarnya yang salah adalah yang punya inisiatif dan saya. Ada orang goblok, ada orang pintar, kehidupan jadi dinamis. Maaf. Yang pintar ngajar, yang goblok diajar. Yang pintar jadi guru, yang goblok jadi murid. Maka guru nggak boleh, goblok boleh. Ada guru goblok jadi murid. Murid ini diajar, lama nggak paham. Ini kamu itu tadi. Jadi berkali-kali kasih tahu berkali-kali masih aja nggak ngerti. Murid goblok. Kata si murid, Pak. Kalau saya nggak goblok, Bapak nggak jadi guru. Bapak dapat gaji. Itu karena kegoblokan saya. Ini malah yang goblok malah gini. Kehidupan ini jadi dinamis. Ada orang sakit, itu hikmahnya apa? Supaya kehidupan jadi dinamis. Karena ada orang sakit, sehingga ada pabrik farmasi, ada obat-obatan, ada petugas kesehatan, ada sekolah di bidang kesehatan. Itu loh. Kehidupan dibikin sama itu sama Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, supaya dinamis. Oh, maksudnya apa? Gimana ini? Waktunya udah. Gak apa-apa ya dilanjutnya. Gak apa-apa.
sampai gitu. Ini maaf. Jadi kalau Rasulullah sifat kebasyariannya ditampakkan agar bisa dicontoh. Kan kita manusia disuruh mencontoh manusia. Coba misalnya, halo, sampai manusia disuruh mencontoh jin, nggak bisa, alamnya beda, karakternya beda. Atau misalnya kita disuruh mencontoh malaikat, ya nggak bisa. Alamnya beda, sifatnya beda, gimana nyontohnya? Maka sholat jamaah itu jamaahnya manusia, imamnya juga manusia, nyambung. Bayangin, kalau jamaah ini manusia, kemudian dia jadi imam malaikat Jibril, remuk namanya. Malaikatnya nggak akan sampai. Jamaah sholat isya rakaat pertama Al-Fatihah 15 juz Al-Quran dibaca. Rakaat kedua 15 juz. Jadi 4 rakaat itu 1 Quran khatam. Kalau malaikat nggak akan sampai. Pernah lihat malaikat Jibril itu kecapean. Kayak ini tabligh akbar atau pengajian jamaahnya manusia yang ceramah manusia yang kebanyakan nggak kalau yang ceramah ini malaikat Israel. Nah, kalau yang ceramah malaikat ya panitia bakal repot nyambil makan minum ngasih amplop kan malaikat itu la akla surga wala nawala, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Itu omongan panitia, saya ini bukan malaikat. Minum. Akhirnya tadi saya datang itu kan gak makan dulu. Saya bukan malaikat. Udah seneng dia jadi diamankan, kita pernah dulu ke panitia. Pikir empuk. Dan kalau perjalanan tengah-tengah perjalanan, proses kita berbiasa karena semuanya berlalu. Maksudnya apa? Maksudnya dalam surat Al-Quran berlalu. Ngerti nggak? Saya itu disampaikan juga. Campur barang-barang tampaknya sampai campur barang-barang dalam hati aku itu manusia bukan malaikat. Yang memang bisa saya seperti itu sama Allah. Tadi malam juga saya sampaikan supaya bisa dicontoh. Kalau Nabi Isa itu sifat basyariah, sifat manusianya itu begitu nampak, sulit dicontoh. Siapa bisa mencontoh? Nabi Isa lahir nggak punya bapak, gimana contohnya? Kalau Nabi Muhammad kan ada bapaknya, ada ibunya. Nabi Isa kan nggak ada bapak, gimana contohnya? Siti Maryam ibu Nabi Isa hamil melahirkan, nggak ada suaminya. Padahal walau yang sesuatu walau aku bahagia sekalipun nggak pernah disebut laki-laki. Gitu loh. Nah, kok ada loh perawan si pondok nggak punya suami, itu melahirkan. Ini bingung masyarakat. Itu gimana ini? Kamu gak ada suaminya. Aku kan itu Mbak Siti Maria. Ini perawan gila. Lahirnya ada cuma enggak. Ya kayaknya itu lebih pakai baju warna putih. Dia nggak mau itu loh. Ya, kalau Nabi Muhammad ada ayahnya, ada ibunya, lahir ada contoh jelas. Karena anak yatim banyak, kalau bulan Muharram kan banyak tuh satu yatim, anak-anak yatim dikumpulin naik ke panggung, kasih santunan, kasih pingsan, kasih duit, senang-senang mereka. Sampai di bawah-bawah ada anak kecil di panggung sama ibunya, nangis dia, Bu, aku kapan yatim itu? Saya bilang sama bapakmu, kapan nantinya? Nabi Isa nggak bisa, gimana contohnya? Tidak keluarga bahagia, contoh Nabi Isa nggak bisa, karena Nabi Isa nggak nikah. Kalau Nabi Muhammad kan dia nikah, dia berkeluarga, gitu loh. Paham nggak itu maksudnya? Nabi
Bisa itu kalau pengen apa-apa, nggak usah pengen makanan dari langit itu. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, kita guna aida di awalina, wa akhirina wa ayatan minka wa junna wa anta khairur raziqin. Makanan Allah. Contohnya gimana ya udah? Kalau Nabi Muhammad kan pengen makan ya kerja. Jadi kau ceramah dulu nanti dikasih makan. Belum sama memankan. Maksudnya manusia seperti ini. Betul. Baik. Cuma tidak seperti umumnya manusia, karena beliau istimewa, beliau punya citra ketuhanan, mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan, bisa berbicara dalam forum ketuhanan. Makanya kalau ada yang bilang Nabi Musa hebat, bisa omong-omongan sama Allah, bahkan Allah Musa taklima, Nabi Musa bisa bicara langsung sama Allah. Nabi kita Muhammad lebih hebat, bukan cuma ngomong sama Allah, bukan cuma bicara, tapi nyang-nyangan, tawar-menawar. Ayo. Nah, seorang itu kan nyang-nyangan toh. Bismillah Muhammad, aku wajibkan ke atas kamu dan seluruh umatku sholat sehari semalam 50 kali. Ditawar sama Nabi Muhammad tinggal 5 coba tawarin teknologinya keren gitu. Nabi Muhammad itu kambing yang paling hebat. Negosiator dulu. Makanya kalau ibu ada ibu yang di pasar pintar, ini pintar nawar jelas dia dapat berapa coba sekarang saya kasih bukti kalau beliau mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan sampai Allah menyatakan wa inna ala khuluqin azim, dan Nabi Muhammad juga memproklamirkan diri innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Coba Bapak Ibu tolong dijawab, percaya sama Allah apa enggak? Percaya sama Allah apa enggak? Udah pernah melihat Allah? Enggak pernah lihat kok percaya? Ayo coba, aku tanya coba kalau secara logika, enggak pernah lihat kok percaya? Coba percaya nggak ada malaikat pencabut nyawa namanya malaikat Israel? Percaya apa enggak? Udah pernah ketemu? Udah pengen ketemu? Yang pengen ketemu anak-anak Al-Fatihah sekarang. Coba percaya ada malaikat Sifati bukan cabut nyawa namanya Israel. Padahal belum pernah berjumpa, nggak pernah ketemu. Kok percaya? Ada lagi jawabnya. Di alam kubur itu ada kehidupan, ada nikmat kubur, ada. Percaya nggak? Tidak pernah jalan-jalan. Tidak percaya. Ada pernahnya nanti dari kiamat. Tanggal berapa? Tanggal merah. Ada guru SD jelasin ke murid-muridnya tentang hari kiamat. Anak-anak, nanti akan terjadi hari kiamat. Kalau kiamat sudah terjadi, gunung-gunung meletus dan bertabrakan, bintang-bintang berjatuhan, matahari buntir, lautan tumpah semuanya. Kejadian yang sangat biasa. Muridnya nanya, Pak Guru, nanti sekolahnya libur apa gimana? Bapak hari kiamat itu loh masih sekolah apa libur? Coba ayo kita pikir logika aja. Sampean percaya sama Allah, padahal nggak pernah melihat Allah. Kok bisa percaya? Percaya ada malaikat Israel, padahal nggak pernah ketemu. Percaya ada kehidupan di alam kubur, belum pernah ke sana. Percaya ada munkar nakir, nggak punya nomor HP-nya. Percaya hancurnya kehidupan dunia ini, hari kiamat kita juga nggak tahu kapan kejadiannya. Kok bisa percaya? Karena yang menginformasikan itu, yang menyampaikan kabar berita itu bukan manusia seperti warga sama hal yang lebih bodoh.
Yang membawa kabar berita itu bukan manusia biasa, tapi manusia yang punya citra ketuhanan, mempunyai kemampuan untuk bisa komunikasi dalam bahasa ilahiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad bukan berasal dari kemauan nafsunya, tapi berdasarkan petunjuk wahyu. Tapi keringat Nabi Muhammad, keringatmu kecuali itu berkenyawa karena imanku nomor satu, karena hubungannya saya rasa Nabi Muhammad manusia kencing, iya kencing. Nabi Muhammad juga kencing, kita manusia kencing, kami beda. Nabi Muhammad kalau kencing sama sekali tidak ada bau, begitu keluar langsung lenyap di telan alam, tidak ada bekas. Yang ujungmu Osingnya itu ikut belajar bagaimana sholat sama apalagi ibu terus dokter terus mau untuk Nabi Muhammad manusia berbeda, iya, beliau juga berbeda, beliau bisa tidur, tapi beda. Nabi Muhammad kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, pikiran, jiwa, hati tetap terjaga. Qalban idza nadahil ainani lam yanam. Jadi ada kejadian apapun Nabi Muhammad tahu. Sampai kalau tidur tak belum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu loh, Nabi Muhammad juga berludah, kita juga berludah, tapi beda. Ludahnya Nabi Muhammad obat itu salah naruh panjang urusan. Betul? Gak ngerti loh, Bapak ludah di depan orang nggak bisa marah-marah. Nanya gitu. Jangan penghinaan, apalagi kita tahu ada orang lewat, ya Allah ludah. Terus menikmati dengan musuhan. Betul. Orang sekarang itu ramai kadang-kadang sisipan nama orang melirik aja bisa marah-marah. Lagu simpanan baru uang-uang yang melirik. Sisipan nama orang-orangnya melirik makanya. Apa ini melirik mana? Bisa menantang bagi marah padahal yang melirik itu asli uang kero. Uang kero itu melirik selama kan sama dia. Wah, aslinya uang gila kok. Paham enggak? Lembur. Ini kalau mudahnya Nabi Muhammad kan obat. Ini peristiwa hijrah. Kejar-kejar sama orang kafir, mau dibunuh. Nabi Muhammad dalam keadaan Bakar-Siddiq sembunyi ke dalam gua. Saking capeknya Nabi Muhammad istirahat di pangkuan Abu Bakar-Siddiq. Ada dua sahabat beruntung yang pangkuan yang pernah dipakai tidur bantal kepala Rasulullah yang mulia itu. Abu Bakar-Siddiq sama Ali bin Abi Thalib. Saking capeknya Nabi Muhammad tidur di pangkuan Abu Bakar-Siddiq. Abu Bakar-Siddiq nyandar di dinding gua. Gak berani bangunin. Ini guru lagi istirahat. Masya Allah. Dan ketika Rasulullah kena istirahat itu dari salah satu lubang di dinding gua ada kepala ular yang berbentuk-bentuk itu. Yang nol kalian joget nol. Jadi kalau sampai ada langsung gak berani Abu Bakar-Siddiq ini nanti kalau sampai ganggu hidupnya Rasulullah dalam istirahat Rasulullah. Sementara ular ini bahaya, refleks tutup pintu lubang pakai tangan. Yang namanya ular pengen keluar lubangnya ditutup, gigi cetek, sakit luar biasa. Hitam kebiru-biruan, racun menjalar ke tangan Abu Bakar-Siddiq. Sakit luar biasa. Yang bikin ularnya gede Pak, ular larat.
gemeter keringat berjujuran. Ada keringat Abu Bakar Siddiq, netes kepada Rasulullah, terbangun. Di mana katanya sahabatnya Abu Bakar, kenapa? Kamu sakit? Enggak, sambil nahan. Kamu sakit? Enggak. Kamu takut? Enggak. Kamu berat tinggalin orang? Enggak. Kamu tuh jadi muda kenapa? Akhirnya kamu ini coba dulu. Dipegang cok sama Rasulullah diludahi. Nah, cara ludahnya masih dipakai. Sungguh saudara, ludah Rasulullah badan itu makanya manusianya sama tapi beda gitu loh. Ini baru satu ya, yang dua waktunya nggak mencukupi. Makanya Nabi Muhammad itu dibikin sifat kesehariannya nampak supaya bisa dicontoh oleh kita umatnya. Itu loh maksud saya. Dinampakkan sifat kesehariannya. Kalau sakit ya berobat, kalau punya duit ya kerja. Dan kita harus seperti itu. Gimana ibadahnya Nabi Muhammad? Kalau pengen tahu siapa orang yang sama sekali nggak punya dosa, nggak ada kesalahan, paling bersih hatinya, paling suci hatinya, mudah dijamin surga. Jawabannya adalah Nabi Muhammad. Tapi bagaimana ibadahnya beliau? Sering kali kalau malam berdua kali beliau buka-buka sampai lamanya pakai kaki, duduk, sujud, waktu sholat. Nabi Muhammad itu kalau sholat sendirian, lama berdirinya, rukuknya, sujudnya. Kalau dimakmumi lagi jadi imam, coba ini aturan. Kalau jadi imam lagi ada makmum, coba kalau sendirian lama. Lagi kiai sekarang kalau lagi bener dong jadi imam, coba sendirian malah coba. Ini istrinya sampai kata enggak, ya Rasulullah, aku enggak tega melihat kakimu sampai udah sholat itu sholat, tapi jangan segitunya tadi. Apalagi pada berdoa dan syukur, jawabannya seperti itu. Amin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Saya yakin kalau bapak-bapak di pondok itu dalam ada yang punya tukang-tukang asam urat. Bukan yang lama berdiri untuk sholat asam urat. Nah ini insya Allah nanti yang lain akan saya sampaikan pada serial berikutnya kalau cukup dalam. Nah, kalau mau menelan dari Rasulullah dari berbagai aspek, dari berbagai segi, insya Allah nanti kalau masih ada waktu dan kalau cukup dalam lagi. Ya mohon maaf, mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat hijabah. Amin. Sebenarnya ini bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Yang maksud riwayatnya setidak-tidaknya manusia yang bernama Abu Lahab sampai ini diabadikan dalam Al-Quran betapa Allah sangat marah. Tabat dada Abi Lahab wa Tabbat, itu pernah gembira sekali mendengar kabar berita kehadiran Nabi Muhammad. Besok setiap hari Senin itu siksanya Abu Lahab di neraka diringankan seringan-ringannya. Nah, senakal-nakalnya jamaah Masjid Al-Ikhlas dibanding Abu Lahab insya Allah nggak level. Kalau Abu Lahab yang membaca setelah itu pernah senang sekali mendengar kelahiran Nabi Muhammad aja siksanya diringankan seringan-ringannya setiap hari Senin. Apalagi jamaah Masjid Al-Ikhlas yang punya iman senang dengan Nabi Muhammad, berusaha mencintai dan meneladani Nabi Muhammad, insya Allah bukan hanya diringankan siksanya, tapi dibebaskan dari siksa neraka. Itu keinginan terbesar Nabi Muhammad agar seluruh umatnya masuk surga. Amin. Ini nanti tidak jadi selesai. Saya Abu Hamzah Abdul Zahid dengan segala kebodohan, keterbatasan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guru Jenderal Masih Tinggal di Kayu, terima kasih, I love you. Kalau ada
Silakan boleh kita menghormati. Kalau ceramah saya dianggap kurang ajar, silakan diundang lagi. Mudah-mudahan masalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbil alamin amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ja'alna ma'ana jam'an marfu'an wa taqabbal min ba'dihi maksud Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha wa amalna wa tawakkal wa la tad'alna ولو ضرنا إلا عليك ولا محسن إلا لسافر ولا مرشد إلا حصلت ولا دعاء إلا استجبت ولا مريضا إلا أغنيت ولا دينا إلا أهديت ولا حاجة من قائد الدين والهدى والسلام إلا مريضا إلا رضينا أن يسألها يسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا واختم بالشهادة أعمالنا اللهم احسن بدنا في الأمور كلها وارزقنا من الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك حسن المحبة وحسن المتابعة إلى وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ من شر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وغفر الله لكم warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami ucapkan terima kasih dengan ustaznya ceramah